Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Ini pada semangat banget ya hari ini buat belajar ya. Kayaknya biar Bapak bisa melihat semangat kalian, tepuk semangat kali ya. Coba tepuk semangat. 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 Coba kalian. Kita belum baca doa ya? Iya. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Aku. Oke, boleh silakan Indira. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Makasih ya Indira. Sekarang coba Bapak absen dulu ya. Indira, Tadi Rob. Suhaila. Tadi Pak. Oke, baik dari semua ya. Nah, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa? Nggak ada yang tahu ya? Iya pasti nggak ada yang tahu nih, padahal gede banget tulisannya. Rotasi dan Oh iya, revolusi, benar Pak. sekali, benar sekali Indira. Bapak mau nanya deh. Kita sekarang belajarnya lagi siang hari atau lagi sore hari? Siang pagi. Iya betul. Kalian kalau bangun tidur itu pagi hari atau malam hari? Pagi. Kalau tidur itu malam hari atau pagi hari? Malam. Nah kalian ini nggak sih? Kalian sempat suka bertanya-tanya nggak sih itu gimana sih kok bisa jadi pagi hari, bisa ada malam hari, bisa ada siang hari gitu? Dan itu ternyata dikarenakan adanya rotasi dan revolusi bumi, kurang lebih seperti itu. Itu sebagai pemantik aja ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, semoga diharapkan anak-anak bisa memahami, bisa mengetahui, bisa mendemonstrasikan atau menjelaskan bagaimana proses rotasi dan revolusi dari bumi. Gini deh, kita mainin aja ya anak-anak ya. Kita main peran. Sini, Bapak punya beberapa alat. Batu Pak. Nah, Bapak cuma butuh 2 orang di sini. Siapa yang mau? Oh, ini Ya. dulu ya. Ayo, silakan maju. Aduh. Maju. Nih. Kamu jadi matahari. Dipakai. Kamu jadi bumi. Ayo, kita pakai. Pakai dikalungin dong, aduh bagaimana sih ini anak-anak. Nah, ya bagus. Hebat. Coba sekarang. Tangan ya. Kamu di tengah. Sekarang coba Indira. Nah, cara pemilihan di situ. Coba Bapak minta Indira berputar seperti ini. Coba. Wih, hebat. Putar dulu Indira. Sekarang coba Indira putar mengelilingi Ila. Wih. Keren. Jadi anak-anak, ini Bapak jelaskan ya sekalian ya. Proses Indira coba lagi putar lagi tadi. Oke, nah itu adalah yang dinamakan rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya. Jadi bumi itu Bumi itu sebelum memutari matahari dia juga berputar sendiri. Perputaran bumi itu memakan waktu kurang lebih 24 jam. That's why atau kenapa satu hari kita ada 24 jam kurang lebih seperti itu. Coba ini lah muterin gila. Wih. Keren. Nah, proses Indira memutari Ila itu disebut dengan revolusi bumi atau proses bumi mengelilingi matahari dalam satu kali putaran. Bumi memiliki waktu untuk memutari matahari itu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Coba nih Indira putar Ila itu selama setahun coba. Iya kelamaan ya, jangan ya. Keburu naik kelas ya. Kelamaan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Boleh duduk lagi sini. Jadi kalian udah tahu ya apa itu rotasi, apa itu revolusi. Jadinya rotasi itu saat bumi memutari porosnya selama 1 putaran dan revolusi itu saat bumi mengelilingi matahari. Nah, dari praktek yang udah kalian lakukan, coba nih kalian jawab. KPD-nya belum dibagiin ya? Iya. Coba. Coba ya. Ya.
Nah, tadi kan kalian udah bermain peran tuh, ada jadi bumi, ada jadi matahari. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Siapa yang berputar? Ayo. Bumi. Bumi betul Indira. Tepuk tangan dulu dong. Satu poin. Nah, selanjutnya apakah matahari berputar? Ayo. Tadi muter nggak matahari? Enggak, Pak. Enggak. Oke, bagus. Nah, dalam kegiatan ini yang tadi kalian lakukan, itu sebutkan siapa yang memutari siapa. Ayo. Tadi siapa? Siapa yang memutari siapa? Bumi memutari matahari. Iya, betul. Jadi kalian udah paham ya tentang proses perputaran bumi, revolusi dan rotasi bumi. Nah, di sini Bapak ada video nih, video tentang contoh rotasi bumi. Ya, coba bisa diklik nggak nih videonya nih? Oh, di ini aja. Sebentar. Ini ada video rotasi bumi. Bentar, Bapak cariin. Video rotasi bumi. Aduh. Rotasi bumi. Nih, kalian bisa lihat nih. Iklan ya, sabar ya Bapak belum premium nih soalnya. Ya. Bapak, Pak. Gak apa-apa, ya maaf ya. Nih, ini kan kita tinggal di sini nih. Bentar, lama-lama, gede. Nah, kalian bisa lihat kan, kalau bumi itu berputar sendiri gitu loh, berputar sesuai porosnya. Ininya disebut dengan rotasi bumi. Jadinya bumi yang ada di sini itu mengalami yang namanya siang hari, sedangkan bumi yang ada di sini yang terkena bulan itu mengalami malam hari. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, coba Bapak ingin minta dari anak-anak dari salah satu dari kalian itu coba baca dampak rotasi bumi. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, boleh ya, silakan. Dampak rotasi bumi yang pertama itu terjadinya siang dan malam. Ya, betul nih, benar ya. Contohnya Ya. tadi, lalu membelokkan arah angin dan arus laut. Stop lah. Nah, kenapa rotasi bumi itu bisa membelokkan arah angin dan arus laut? Karena saat bumi berputar, itu angin walaupun angin yang ada di dalam bumi ini sama air itu pasti juga ikut putar kan? Iya. Nah, itulah yang mengakibatkan arah angin dan arus laut disebabkan oleh rotasi bumi seperti itu. Terus lanjutilah. Oke, yang ketiga itu gerak semu harian matahari, Pak. Oke, kalian kalau sering lihat nih matahari itu kan bergerak ya? Kayak dari atas, kayak dari bawah, naik ke atas, terus turun lagi ke bawah jadi malam. Nah, sebenarnya itu matahari itu nggak gerak, jadi yang bergerak adalah bumi yang berputar. Karena kita di dalam bumi, jadi kita yang melihat itu adalah matahari yang bergerak, padahal aslinya adalah bumi yang berputar. Terus selanjutnya Ilah. Lalu membentuk zona waktu yang berbeda. Ya, betul. Nah, di sini kan bisa lihat nih, ini dalam satu waktu atau dalam di bumi ini ada dua zona waktu yang berbeda kan? Ada yang di siang sama ada yang di malam. Ini kenapa zona waktu kita berbeda-beda. Jadi bisa jadi di Amerika sana itu bisa jadi malam hari atau pagi-pagi subuh, sedangkan kita di sini masih siang hari, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Ilah. Oke, dan yang terakhir bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Betul. Jadi sebenarnya bumi kita itu tidak seperti bola yang benar-benar bulat. Jadi bumi kita tuh agak sedikit gepeng gitu loh, karena disebabkan adanya perputaran yang sudah dilakukan oleh bumi selama 4 miliar tahun. Itu. Nah, sekarang coba kita ke revolusi bumi. Sebentar ya. Bapak carikan dulu apanya namanya. Lampu kuning, jangan ya. Bukan ya, itu lagu ya, guys. Guys. Anak-anak revolusi bumi. Nih ada nih videonya nih, bentar ya. Kalian tonton ya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam, di antaranya terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Oke, kalau untuk revolusi bumi coba nih, Bapak ingin baca
membaca dari kalian dampak revolusi bumi. Siapa yang mau baca? Saya Pak. Coba baca, silakan Indira. Dampak revolusi bumi itu yang pertama adanya perubahan iklim. Nah, bentar ya. Perubahan iklim. Pelan dulu. Maaf. Jadi, perubahan iklim yang terjadi karena revolusi bumi ini fun fact atau apa namanya fun fact? Fakta unik. Fakta yang menyenangkan bahwa bumi itu, ini kan bumi nih. Ini matahari nih. Matahari itu. Jelas nggak gambar bapak nih? Jelas Pak. Oh, matahari. Nah, mataharinya senyum ya dia kan. Kalau belanja di sini nggak ada yang bercanda. Nah, ini bumi nih. Jadi, ini bumi. Nah, bumi itu berputarnya itu ternyata tidak seperti ini anak-anak. Kirain seperti ini kan? Ternyata tidak. Jadi bumi itu mutarnya dia tuh agak sedikit miring, semiring 23 derajat. Jadi ini kutub utaranya di sini nih. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Jadi mereka muternya gini nih, set. Nah, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa perubahan iklim. Jadi bisa dilihat yang bagian atas ini, pasti kan terkena matahari banyak kan? Iya Pak. Ya, ini dia akan mengalami iklim musim panas. Sedangkan yang di bawah sini akan mengalami musim dingin atau bersalju. Nah, kenapa kita tidak bersalju? Kalian bertanya-tanya seperti itu nggak sih? Iya Pak. Kenapa ya? Karena kita Indonesia tuh ada di garis khatulistiwa. Jadinya kita di tengah-tengah. Jadinya kita nggak masuk ke musim panas, kita nggak masuk ke musim dingin. Kurang ini maaf. Nah, sebaliknya saat bumi ada di sini, aduh saya spidol bapak. Saat bumi ada di sini kan miringnya ke sini. Berarti ntar yang bagian sini jadi musim panas, yang bagian sini jadi musim dingin. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa mengakibatkan pergantian musim yang dikarenakan oleh revolusi bumi. Next. Yang kedua perubahan cuaca. Ya, perubahan cuaca juga kurang lebih sama seperti itu karena saat cuaca musim panas kan cuacanya sangat amat panas ya. Sedangkan musim dingin juga pasti cuacanya dingin, bisa sampai minus berapa derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Yang ketiga perubahan panjang hari. Nah, ini juga sama, diakibatkan karena adanya musim panas dan musim dingin, jadinya negara yang mengalami musim panas itu waktu siang harinya akan menjadi lebih panjang karena dia dapat mataharinya tuh lebih banyak. Sedangkan kebalikannya, negara yang mengalami musim dingin memiliki panjang hari siang yang sedikit pendek dari hari malamnya. Lanjut. Kemudian perubahan ketersediaan cahaya. Nah, itu sama ya tadi ya. Jadinya musim panas itu mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak dibandingkan yang musim dingin atau yang berada di belakang sini. Selanjutnya, Pengaruh dalam kalender. nah jadi orang-orang dulu itu menggunakan revolusi bumi sebagai pengambilan tahun atau tanggal kalender. Itulah kenapa tanggal di dalam satu tahun itu ada 365 hari. Nah, kenapa di sini bilangnya 365 seperempat ya? 1/4 gitu kan? Iya. Nah, kita setiap 4 tahun sekali kan ada yang namanya tahun kabisat. Nah, jadinya dibulatkan, jadinya ada satu tahun yang memiliki 366 hari. Itu ya anak-anak. Udah paham belum nih? Paham, Tentang Pak. soal rotasi dan revolusi? Duh, Bapak nggak yakin ya kalian paham ya sebenarnya? Paham ya? Iya Pak. Pak. Oke, kalau paham, coba nih kita lihat ya. Bapak mau nanya-nanya sebentar. Coba, Bapak mau nanya terkait tentang pembelajaran kita hari ini yang sudah dipelajari. Rotasi bumi itu memiliki waktu yang dilakukan rotasi bumi gimana ya? Kita dulu gimana ya? Coba ya Bapak bertanya ya, berapa waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan rotasi satu kali penuh? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Ada yang bisa jawab ya? Siapa yang mau jawab? Atau Bapak? Saya, Pak. Oke, boleh. Berapa waktunya? Hilang. Bumi itu 24 jam. Iya betul, Ila betul sekali. Tangan dong, buat Ila. Di
matahari. Betul. Nah sekarang selanjutnya apa saja dampak dari rotasi bumi? Ayo, ada yang tahu? Gampang banget tuh, gampang banget tuh. Siapa? Iya, boleh, Terjadinya silakan, siang dan malam. Hmm. Lalu membelokkan arah angin dan arus Ya, laut. betul. Lalu gerak semu harian matahari Ya. membentuk zona waktu yang berbeda Ah. dan bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Iya betul. Terima kasih ya Soela. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Selanjutnya apa saja dampak dari revolusi bumi? Ayo ada yang jawab. Saya mau menjawab, Pak. Ya boleh silakan juga. Dampak itu ada perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan panjang hari, Iya. kemudian perubahan ketersediaan cahaya dan pengaruh dalam kalender. Woi. Oke, kalian udah pada paham ya? Mungkin bisa dilihat di LKPD anak-anak itu ada soal latihan 1 sampai 10. Tolong kalian kerjakan ya di rumah. Baik, Pak. Jangan lupa dikumpulkan. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada kita tutup di pelajarannya. Oke, ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Siapa yang mau memimpin doa untuk apa? Penutupan pembelajaran pada hari ini? Siapa ya yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Boleh silakan Dira. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum